Halo, assalamualaikum. Kali ini kita ada di Batamindo Industrial Park. Jadi ini tuh salah satu kawasan industri paling besar yang ada di Batam, dan ini berada di Muka Kuning. Jadi untuk video kali ini saya akan main-main ke dormitory Batamindo. Jadi ini tuh dormitory itu kayak mes karyawan gitu ya. Mungkin bagi yang belum tahu atau belum pernah ke Batam, ini tuh tempat tinggal karyawan yang sebagian besar itu tuh direkrut dari daerah-daerah tertentu. Sebenarnya kebanyakan kalau yang saya tahu itu sekarang ya, itu daerah Jawa dan Medan. Tapi kalau dulu di zaman saya waktu masih tinggal di sini itu tuh dari berbagai daerah, banyak pokoknya. Nah, ini tuh dulunya Blok A ya, cuman udah dirubuhin dan sekarang udah ganti menjadi PT-PT seperti yang ada di video ini. Untuk sekedar info ya, jadi kalau yang tinggal di sini tuh kan itu rekrutan. Nah, rekrutan ini biasanya diambil dari Depnaker. Jadi kalau kalian teman-teman ada yang pengen ke Batam, adik-adik yang baru lulus, itu bisa, itu coba tengok di Depnaker daerah kalian masing-masing, itu ada lowongan nggak ke Batam. Jadi kalau ada, nanti bisa tes di daerah kalian masing-masing. Habis itu kalau kalian lolos, kalian bisa langsung ke Batam dengan gratis dan nanti langsung tinggal di dom seperti ini. Nah, untuk sekarang ini di atas itu ini Blok N ya. Udah sepi, tapi ada beberapa yang masih penghuni, tapi saya kurang tahu juga itu anak dari PT mana. Tapi saya nampak tadi itu masih ada beberapa orang yang tinggal di Blok N ini. Dulu dormitory ini terisi dengan ribuan karyawan dari berbagai macam perusahaan ya. Tapi karena akibat pengurangan karyawan, tentu saja berpengaruh, jadi penghuninya itu semakin berkurang. Jadilah sampai sekarang suasananya menjadi sepi seperti ini. Tapi untuk di beberapa blok itu masih ada penghuninya, meski tidak seramai dulu, tapi alhamdulillah masih ada beberapa PT yang bertahan. Ini suasana jalannya sepi banget ya. Kalau dulu zaman saya masih bekerja itu mau pagi, mau siang, mau sore, kalau keluar itu pasti rame transkip, tukang ojek. Tapi sekarang tuh benar-benar udah sepi. Ya karena karyawannya pun sekarang kebanyakan itu mereka ambil motor sendiri. Jadi kalau yang dulu itu jarang kan yang pakai motor sendiri. Kebanyakan kalau nggak jalan kaki, ada yang naik transkip atau nggak naik ojek. Sekarang ini kita menuju Blok P. Jadi kalau Blok P ini dulu macam-macam ya yang tinggal di sini. Kalau tidak salah ada karyawan dari PT anak-anak Unisem, Philip, GMS, sama mana lagi saya agak-agak lupa. Cuman di sini dari berbagai macam karyawan PT ya. Oke, sekarang kita di Blok Q. Di Blok Q ini tuh anak TSC ya, kebanyakan dari dulu. Pas saya tinggal di sini pun anak TSC, dan alhamdulillah
PT-nya awet ya sampai sekarang, masih banyak karyawannya. Kebanyakan kalau TSC itu rekrutan dari Jawa sih. Alhamdulillah sekarang masih rame domnya, meskipun nggak serame dulu sewaktu saya masih tinggal di dom juga, tapi alhamdulillah lah masih terisi banyak. Nah kalau ini Kansera itu semacam tempat makan gitu ya, jadi food court. Saya pernah tinggal di sini, ini namanya disebutnya biasanya Q Kansera, di lantai 3 di bagian depan ini. Jadi saya tinggal di situ kurang lebih mungkin 1 tahun ya, karena anak dom itu kadang dipindah-pindah. Jadi kalau misalnya penghuninya tinggal sedikit dipindah. Jadi untuk sekedar info, satu kamar itu kami ada sekitar 13 atau 14 orang. Jadi misalnya udah pulang nanti 10, jadi yang harus 4 orang itu jadi harus pindah. Oke, di sini biasanya di jalan-jalan ini nih, biasanya kalau malam minggu atau hari minggu tuh full sama anak-anak nongkrong ya, anak-anak PT, anak-anak dom cewek yang biasanya dikunjungin teman-temannya atau cowoknya. Karena kalau ada teman cowok atau teman dari luar itu agak ribet ya kalau disuruh masuk dom, karena mesti ninggal KTP dengan berbagai aturannya, karena ada security yang selalu menjaga di pintu masuknya. Oke, ini sekarang kita udah di Blok Ujung. Saya juga pernah tinggal di sini, mungkin kurang lebih hampir 2 tahun ya. Jadi waktu kerja di PT Sanyo Biru, saya tinggal di sini di lantai 3 juga. Dan di sini ini juga ramai banget kalau malam minggu atau hari Minggu, pokoknya banyak orang di sini nongkrong, karena di sini tuh kalau misalnya malam itu tuh pemandangannya cantik ya, karena bisa nengok ke bawah. Oke, kalau kita jalan ke sini, ini ada tangga kecil, bukan kecil ya, kalau nggak salah disebutnya tangga 1000. Nah kalau kita ke bawah itu ke Panasera. Jadi kalau yang udah pernah kerja di Batam pasti tahu Panasera itu tempat makan yang lumayan besar dari yang Kansera tadi, dan anak-anak PT itu sering makan dan nongkrong di situ lah. Bukan anak-anak PT aja sih, biasanya anak-anak dari luar juga sering makan dan nongkrong di situ. Tapi terakhir saya ke situ itu tuh sepi banget, nggak serame dulu. Oke, sekarang kita menuju Blok R ya. Blok R ini ada 2 sebutannya, ada R bawah dan R ujung. Kebetulan saya pernah tinggal di dua-duanya. R bawah itu pertama kali saya tinggal di Batam itu di R bawah, di R34 lantai 1, itu di bagian belakang. Nah kalau untuk di R ujungnya itu saya kebetulan tinggal di lantai 4. Jadi di perusahaan, di tempat kerja saya bekerja di lantai 3, dan pulang saya harus naik lagi ke lantai 4. Jadi bisa dibayangkan dari 7 to 7 kerja, kadang sampai jam 9, pulang kerja naik ke lantai 4. Betapa menyalanya kaki saya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah semua sudah terlewati. Menjadi pengalaman yang sangat mengesankan untuk dikenang sampai saat ini. Oke guys, jadi sekian dulu kita jalan-jalannya di dormitory muka kuning ini ya. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran bagi yang belum pernah ke Batam, atau mungkin ada yang dari penonton adik-adik yang mau ke Batam. Kurang lebih seperti ini ya, kalau rekrutan tinggalnya di mes-mes seperti ini. Tapi kalau datangnya mandiri ke Batam itu beda lagi ya, itu bebas ngekos di luar mau dimanapun itu bebas. Tapi kalau rekrutan ya di sinilah tinggalnya ya. Oke, terima kasih ya guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.